Jadi tidak ada itu. Kalau aku katakan bahwa kata ilah itu merupakan asal daripada kata Allah itu sendiri, berarti kamu paham bentuk masdar dong. Berarti kamu ngerti isim fa'il dong. Apa iya lembaga kitab Kristen Indonesia itu belajar sampai ke sono, belajar tentang masdar, belajar tentang fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Apa sampai di sana? Orang-orang yang ada di lembaga Kristen, lembaga kitab Kristen Indonesia itu sampai di sana? Enggak kan? Jadi mau lari kemanapun, kamu akan keteteran gitu loh. Karena kamu menyembunyikan borok. Ya, kamu menyembunyikan borok. Romo Aldo saja beberapa malam yang lalu dengan saya itu sudah mengulas lebih terinci lagi tentang kesalahan lembaga kitab Kristen Indonesia dengan mengambil kata Allah dalam Al-Quran. Meski mereka plesetkan lagi sebutannya Allah. Ya, tidak ada ejaan itu. Al, huruf A tambah L tambah L tambah L tambah A tambah H dibaca Allah. Tidak ada ejaannya itu. Itu hanya plesetan, menyembunyikan borok karena mengambil kata Allah dari Al-Quran. Itu kamu harus belajar, ya. Makanya saya sarankan tadi kepada temanmu yang satu, mending kalian itu menjadi penjual es dawet. Kemarau sebentar lagi datang. Itu lebih bermanfaat bagi orang Indonesia karena es dawet itu menyehatkan tubuh. Ya, memberikan imun yang sangat meningkatkan imun es dawet itu. Mending kalian jadi penjual es dawet aja daripada Anda bawa-bawa diri sebagai pendebat tapi ilmunya kayak begini. Kasihan Kristen-Kristen di luar sana. Kalian buat malu. Anda mengatakan, ya, kata Allah itu lebih duluan diambil oleh orang Kristen. Terus mana datamu? Mana sumbermu? Mana manuskrip tertua kitabnya orang Kristen di Arab? Ada nggak? Sementara kitabmu itu didirikan kapan? Ya, jadi ya jangan bahlul permanen lah kawan ya. Mana tahu ada penerimaan karyawan di pabrik es dawet. Mending lamar di sana lah. Allah itu suatu kata, bahasa, ya. Suatu bahasa itu bukan milik manusia, bukan milik kelompok orang-orang Islam, ya. Suatu kata bahasa yang dari Allah itu miliknya Allah dan bisa dipergunakan oleh siapa saja, ya. Cuman karena Allah itu bagi orang Islam itu proper name. Nah, jadi kalian itu jadi seperti itu, ya. Allah itu bukan proper name bagi orang Kristen, ya. Dan itu suatu bahasa. Suatu bahasa itu bisa dipergunakan oleh siapa saja, ya. Karena bahasa itu miliknya sangat pencipta, bukan milik manusia. Ya, manusia itu dibebaskan untuk berbahasa apa saja, mempergunakan kata. Tapi karena Allah itu proper name bagi orang Islam, jadi orang Islam itu tidak senang hati. Itu sebetulnya permasalahannya, ya. Banyak cerita tapi otak kosong. Saya tanya samamu, dari mana Kristen dapat kata Allah? Jawab. Kata bahasa ya, itu miliknya Allah, ya. Kata Allah, kata Tuhan, kata kamu, ya. Kalau aku tuh tidak meneliti ini bahasa dari mana, itu nggak perlu bagi aku. Tapi yang aku pahami, ya, bahasa itu itu miliknya yang menciptakan bahasa, yang menciptakan manusia, ya. Allah itu bukan miliknya orang Islam, ya. Karena Allah itu proper name, ya, makanya kalian jadi tidak terima, iya kan? Itu bukan milik kalian, itu miliknya sang pencipta. Cuman kalian ini GR, gede rasa, ya. Nggak seperti itu, berpikir rasional. Bahasa itu bukan milik manusia, miliknya sang pencipta, miliknya sang pencipta manusia. Ya. Sekarang coba Anda jawab aja dulu. Dari mana kitab Anda mendapatkan kata Allah? Itu aja dulu, Pak.
Gak usah bertele-tele kemana-mana. Dari mana kitab Anda mengambil kata Allah? Silakan. Ngambil kata Allah dari mana? Ya, itu urusan orang yang menulis, bukan urusan saya itu. Ya, itu bukan urusan saya itu. Ya, itu bukan urusan saya. Itu urusan orang yang menulis. Kalau kau tidak terima, ya kan? Oh, nggak rela. Ini ada tulisan di satu kitab, ya kan? Kau lapor keberatanmu itu, ya, ke LAI atau ke MUI, ya, atau ke Bareskrim Mabes Polri, ya. Pemerintah aja itu tidak apa-apa, no problem. Cuman kalian aja nih hanya segelintir, hanya beberapa gelintir orang doang. Nah, giliran kejepit kan gitu cara bicaranya Bapak. Sekarang kalau ditanya, kenapa Anda menuhankan Yesus? Siapa yang ngajarin? Apa yang Anda kemudian katakan? Ayo. Itu iman saya. Itu ajaran Rasul. Itu kan yang Anda katakan kan? Iya kan? Kenapa Anda tidak mengatakan, ya tanya kepada penulis. Tanya kepada mereka yang menulis kitab saya. Kenapa Anda katakan seperti itu? Layaknya ketika saya tanya, dari mana Anda mengambil kata Allah? Itu artinya Anda hanya berdasar terhadap imani saja. Kalau Bapak tidak bisa menjawab dengan benar, dari mana Anda mengambil kata Allah? Ya, Anda jangan membahas Allah dong. Karena Anda tidak tahu. Anda hanya membaca apa yang ada dalam kitab Anda. Ya, itulah susahnya sekarang. Ketika kita berniat untuk mengajak Anda itu ke jalan yang benar, ya Anda tidak menggunakan. Anda membawa-bawa nama Allah. Ditanya dari mana Anda mendapatkan kata Allah? Ya tanya kepada penulis. Ini jawaban apa ini, Pak? Pak, Anda itu cocoknya jadi tukang beca aja atau jadi kuli bangunan. Nggak cocok jadi pendebat, Pak. Betul. Anda nggak ada ilmu. Siapa yang Jangan kejepit? lupa subscribe Iman Yakin Nggak, yang Channel. kejepit malah kamu yang kejepit. Orang Kristen itu mengimani kitab para nabi yang menubuatkan Mesias itu akan datang dan sudah datang, dan itu diimani oleh orang-orang Kristen. Kok kejepit? Nggak kejepit. Aneh-aneh aja komentar kau ini, kejepit lah, ya kan? Nggak kejepit. Ya, malah aku tuh menjelaskan kepada kamu iman orang Kristen itu di situ. Ya, percaya apa yang tertulis yang dinubuatkan oleh para nabi itu. Mesias itu apa? Pencipta langit dan bumi. Ayo, 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 terangkan kepada saya. Mesias itu apa? Jawab. Mesias orang yang diurapi, dialah anak Allah yang maha tinggi. Ya, dialah penyelamat. Ya, dialah penyelamat. Nah, kalau Mesias itu adalah orang, lalu kenapa kau sembah, kenapa kau tuhankan, kenapa kau anggap dia itu adalah pencipta alam semesta? Di mana itu otaknya? Hah? Susah kali kalian itu bisa sehat. Anda sudah mengakui Mesias itu adalah orang, terus kenapa disembah? Masih mau nyangkal kalau kalian penyembah orang, penyembah manusia, masih mau? Tuhan orang Kristen itu bukan manusia. Tuhan orang Kristen itu roh. Ya. Tuhan orang Kristen itu roh. Ya. Roh Tuhan. Ya. Roh Tuhan mengambil rupa manusia, roh Tuhan tetap roh Tuhan. Roh Tuhan itu ada di dalam manusia Kristus. Maka dibilang Tuhan itu roh Tuhan yang di dalam manusia Kristus, itu yang Tuhan. Mau seperti apapun saudara mengatakan Tuhan kalian itu roh, Tuhan kalian itu apapun itu, faktanya Yesus manusia. Kau mau kemanakan anak Maria yang kau sembah itu? Ya, jadi gunakanlah akalmu sekali-sekali kawan. Ya, jangan selamanya picik kayak begitu napa. Yesus itu manusia. Anda mengatakan roh. Ya, semua manusia itu ada unsur roh di dalamnya. Yang namanya manusia pasti ada unsur rohnya. Kalau tidak ada unsur rohnya itu bukan manusia, itu namanya mayat. Belum ngerti? Kau bilang apapun tentang manusia Kristus, kau tolak, kau cela apapun, ya, itu tidak
tidak berdampak bagi orang Kristen. Iman orang Kristen itu seperti itu. Tuhan memang roh, roh Tuhan, roh yang maha kuasa dan perkasa. Ya. Kemahakuasaan Tuhan, dia bisa datang ke dunia, tapi dia tetap di sorga. Ya toh? Yesus mengajarkan berdoa, doa Bapa kami yang di sorga. Bapa itu di sorga. Dia bisa kemana aja, tapi dia tetap di sorga. Hah? Nah, Bapak di surga, tapi kenapa yang di bumi kau tuhankan? Lalu kemudian kau katakan Tuhan itu adalah roh. Coba kasih definisi roh itu apa coba? Saya ingin tahu. Kalau saya ya, saya infokan ke kamu ya, roh itu adalah makhluk halus. Nah, sekarang kalau kalau menurut Anda roh itu apa coba? Silakan. Roh makhluk halus yaitu setan, ya. Itu roh setan. Setan memang roh. Ya. Manusia juga ada rohnya, roh manusia. Tapi beda dengan roh Tuhan. Ya, roh-roh setan, roh manusia itu dari Tuhan. Ya. Sendiri tidak dapat diteliti. Terbuat dari apa? Tidak bisa diteliti. Tidak dapat diketahui. Profesor dari manapun tidak bisa itu meneliti roh. Baik roh manusia, roh setan, roh Tuhan, dia tidak bisa meneliti. Tetapi roh Tuhan itu ada dan hidup. Aduh, jadi Anda sudah mengakui bahwa roh itu makhluk halus. Allahu Akbar. Kalau Anda sudah mengakui bahwa roh itu makhluk halus, berarti ketika ada pernyataan roh Allah, itu artinya adalah makhluk halus dari Allah. Bukan Allah itu adalah roh. Karena roh itu adalah makhluk halus lagi. Dari mana kita mengambil kata Allah? Jawab. Ini sudah kesekian kalinya saya tanya. Anda menghindar. Kan sudah saya bilang di atas itu, Allah itu artinya sembahan. Al itu sang, ilahi itu artinya sesembahan. Jadi itu di Kristen Arab pun menyebut sesembahan itu Allah. Kekeliruan Islam menjadikan Allah itu sebagai nama sesembahan. Sebelum Islam ada, sebelum Muhammad menjadi nabi, Kristen Arab itu sudah menyebut sesembahan itu sebagai Allah. Jadi jangan kepedean kalau Allah semesta alam ini namanya Allah. Nggak ada. Kamu keliru, Kridra. Dari mana Anda mendapatkan definisi itu? Dari mana Anda mendapatkan pengertian itu? Coba. Hebat sekarang ya. Coba Anda jelaskan dari mana Anda mengambil definisi itu. Coba silakan. Pantas kamu tuh dijulukin meriam bambu karena ternyata ilmumu tuh cetek. Kata al dan ilah itu aja kamu udah tahu dapat dari mana. Coba buka-buka di Wikipedia. Baca-baca lah, jangan ngarang-ngarang terus ilmumu itu. Zuma. Kamu tuh lama berdebat tapi perdebatanmu tuh enggak pernah berbobot. Cuman menang-menang debat nyerocos gitu loh. Pakai ilmu lah. Ya. Coba cari di Wikipedia ya. Oh, jadi Kristen mengambil kata Allah itu dari Wikipedia gitu. Oh, setahu saya Wikipedia itu baru ada tadi pagi. Sementara Lembaga Kitab Indonesia itu sudah ada di tahun 50-an. Ya, 1954 itu diresmikan Lembaga Kitab Indonesia. Ternyata lebih duluan kitab Anda daripada sumbernya. Lucu ini. Ketahuan kan? Bagaimana kemudian rapuhnya agama Anda. Mengambil kata Allah ternyata dari Wikipedia. Lucu. Nah, itu kan kekeliruan kamu kan.
Orang ngomong tadi awalnya itu kata Allah, bukan Kristen mengambil. Kamu coba kamu omonganmu sendiri kadang-kadang kamu lupa. Dari awal saya sudah bilang, Kristen Arab pun sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi, sebelum Muhammad lahir, sudah menggunakan kata Allah untuk sesembahannya. Tapi itu bukan nama, sebutan untuk sesembahan. Paham, Zuma? Jangan hahaha, tapi otakmu kosong. Kalau begitu lalu dapat dari mana kata Allah itu? Coba. Jangan bilang Wikipedia ya. Kok dapat dari mana lagi? Astaga, rendah banget cara otakmu menangkap kata-kata saya. Allah itu sudah dikenal di Arab Saudi sana sebelum Muhammad lahir. Dan itu sudah dipakai untuk menyebut sesembahan. Kok kamu dari tadi nanya, dapat dari mana? Dapat dari mana? Sedangkan Indonesia itu mengandung banyak serapan. Bahasa Indonesia itu mengandung banyak serapan. Salah satunya ya dari Arab. Salah satunya ya kata Allah itu. Emangnya kenapa? Kok kamu dari tadi nggak nangkep-nangkep, Zuma? Aduh, pantes kamu itu ilmunya cetek, nggak nambah-nambah. Edis sudah ngatain kamu seperti itu. Rudi Yohana sudah ngatain kamu seperti itu. Harusnya kamu tuh nyadar, berkembang lah. Berkembang, belajar pelan-pelan, belajar menerima, mendengar, membaca. Jangan ilmu-ilmu itu aja, ilmu-ilmu nyerocos, nanya berulang-ulang terus. Makanya kamu udah pintar-pintar. Saya tidak tanya di mana digunakan kata Allah itu pertama kali. Yang saya tanya, dari mana kitabmu mengambil kata Allah? Gitu loh, Wikipedia. Punya kita. Wah, kegeeran banget loh. Emang lu kira di Arab tuh gak ada Kristennya? Aduh, jangan kegeeran. Emang lu orang Arab? Punya kita. Kasihan dulu. Dari mana kitab Indonesiamu itu mengambil kata Allah? Dari mana? Kristen Arab nggak ada pernah datang menjajah di sini. Yang datang menjajah itu Kristen Belanda, Kristen Inggris. Itu yang datang menjajah di sini. Dan mereka tidak Kristen Arab tetap aja anteng di Arab sana. Itu pun mereka tidak punya kitab kok. Nanti di abad 19 baru mereka punya kitab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lagian Tuhan mereka nggak sebut juga dengan sebutan Allah. Hey! Ayo jawab, dari mana Kristen Indonesia ambil kata Allah? Silakan. Kristen Arab gak punya kita. Zuma. Sedangkan bidat Kristen aja dibuatin si novel siapa? Novel itu kitab. Kok kamu bilang gak punya kitab? Cetek bener lo pengetahuanmu ini Zuma. Tapi ketawa-tawa. Kamu menutupi kegoblokanmu itu dengan ketawa-ketawamu. Sudah saya bilang, Kristen itu sudah ada sebelum Muhammad menjadi nabi di Arab. Mengerti? Yang saya tanya itu adalah kitabnya Kristen Indonesia, bukan yang saya tanyakan Kristen Arab. Ngerti kamu ya? Jadi nggak usah melebar kemana-mana dulu. Jawab ada, saya itu dijawab aja dulu. Dari mana Kristen Indonesia dapatkan kata Allah? Dari mana? Ayo jawab. Lu sudah goblok ngarang-ngarang proper name. Dasar Islam kepedean. Sudah saya jelasin. Allah itu diambil dari dua kata al artinya sang, ilahi artinya sesuatu. Jadi itu bukan nama. Kamu aja kepedean, ampun, kasihan deh lu. Kamu kenal kata Tuhan pun kamu tidak tahu dari mana. Coba kamu tahu dari mana kata Tuhan? Aduh, sedih saya sama kamu ini. Lagakmu sok pinter, tapi ndak ada lu, bener, ndak ada, isimu tuh ndak ada. Sekarang begini kawan. Coba kau tegaskan ya pernyataanmu. Kitab Kristen Indonesia itu mengambil kata Allah itu dari mana? Kalau kau katakan berasal dari kata al dan ilah, ya oke, enggak apa-apa. Itu pendapat kamu. Sekarang yang saya tanya,
kitab Indonesia itu, kitab Kristen Indonesia itu ngambil kata Allah itu dari mana? Jangan kau katakan dari Wikipedia. Jangan pula kau katakan dari kata al dan ilah. Jangan. Jangan. Karena kau akan mempermalukan dirimu sendiri. Ngerti? Nah, itulah mau ngatur Tuhan. Ya. Karena kan kamu kan ajaran-ajaran Allah. Kalau aku ajaran Tuhan, ajaran Allah dengan ajaran Tuhan beda. Ya. Allah itu mau ngatur Tuhan. Tuhan gak usah datang ke dunia. Itu maunya ajaran Allah. Yang mengatur Tuhan itu kalian. Siapa yang mengatakan jadi manusia? Kalian. Ada nggak Tuhan mengatakan aku akan datang menjadi manusia? Nggak ada. Siapa yang mengajarkan Tuhan mengambil rupa manusia? Kalian. Siapa yang mengatakan Tuhan dibunuh oleh manusia? Kalian. Siapa yang mengatakan Tuhan dikandung oleh manusia? Kalian. Siapa yang mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Mesias? Kalian. Siapa yang mengatakan bahwa Tuhan itu mati dan bangkit dari kematian? Ya kalian. Kalian yang mengatur Tuhan kalian. Sementara Tuhan kalian sendiri itu tidak pernah mengajarkan begitu. Ayo. Aduh, Pak Yes ya. Anda menjadi ini aja deh, Pak Yes. Menjual es dawet keliling aja. Itu lebih bermanfaat daripada Anda jadi debat gini kan. Ya, kasihan teman-teman Kristen yang lain kok ada pendebatnya kayak begini, ilmunya hanya pepesan kosong. Ya, Pak Yes, lebih baik jualan es dawet. Itu lebih bagus, lebih bermanfaat. Ajaran Tuhan itu ditolak oleh ajaran Allah, ya. Jadi Tuhan vs Allah ini, ya kan? Ajaran Tuhan itu ditolak oleh ajaran Allah. Allah itu nggak pernah datang ke dunia, makanya dia menolak ajaran Tuhan. Yang mengajarkan bahwa pencipta alam semesta itu datang ke dunia manusia itu siapa? Kalian kan? Kalau bukan kalian lalu siapa coba? Inilah bukti kalian yang mengatur Tuhan kalian. Kalian itu lebih hebat daripada Tuhan kalian karena kalian yang mengatur. Ayo tepuk tangan untuk Tuhanmu. Seorang putra lahir bagimu, ya. Namanya akan disebut Allah yang perkasa, Raja yang kekal, Raja damai, ya. Itu nubuatan, ya. Bukan ajaran orang Kristen. Itu sudah tertulis di kitab, ya, di kitab para nabi. Karena kitab para nabi itu tidak ada di Al-Qur'anmu, ya. Nubuatan tentang Mesias itu tidak ada di Al-Quran. Itulah Allah itu tidak tahu kitab-kitab, ya kan? Makanya kau jadi begitu, ya, menyangkal. Ya itulah ajaran Allah. Immanuel itu bukan Yesus, Pak. Itu pandai-pandaian bapak-bapak gereja kemudian mencocok-cocokkan kitabnya orang. Anda harus pahami jarak antara kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen itu 1700 sampai 1900 tahun jaraknya. Ya. Tidak ada itu ceritanya Immanuel itu adalah Yesus, nggak ada. Lalu kemudian kalau Anda mengatakan Yesus Allah yang perkasa, Yesus Bapa yang kekal, Yesus adalah yang maha penyelamat, damai sejahtera dan seterusnya. Mana buktinya? Yesus bisa apa coba? Ya, Bapak yang perkasanya di mana? Apa keperkasaan Yesus? Nggak cocok panubuatan itu ditujukan kepada Yesus, nggak cocok. Lagian, yang empunya kitab tidak pernah mengakui dan mengimani Immanuel itu adalah Yesus. Ya, jangan halu Pak, jangan halu. Kalau menyangkal, ya, disertai dengan fakta. Ya, sekarang kutanya, itu nubuatan para nabi, ya, yang tertulis di kitab para nabi, nubuatan itu banyak loh tentang Mesias itu. Banyak itu. Ya. Jadi menurutmu siapa itu yang dinubuatkan di kitab para nabi itu? Coba jawab.
Yesus kah? Atau siapa? Atau Muhammad? Ya mungkin menurutmu Muhammad kali. Yang kamu tidak pahami itu adalah kata Allah itu sumbernya dari Al-Quran. Adapun kau katakan bahwa orang Kristen lebih duluan daripada Islam, betul. Tapi orang Kristen tidak menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Itu yang perlu kamu paham. Mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Rabb, Ilah. Tidak disebut dengan Allah. Ya. Nah, kalau kau mengurai bahwa itu berasal dari bahasa Arab, itu pun gak kena terhadap imanmu. Kenapa? Karena ulama ahli bahasa, mereka menganggap dan memahami bahwa itu berasal dari kata al-ilah misalnya, dan merupakan turunan dari kata aliha atau ya'lahu. Lalu apa hubungannya dengan kitabmu? Gak ada hubungannya dengan kitabmu. Ya, tidak ada. Kalau kemudian ada pemahaman Allah berasal dari kata laha, yalihu, itu artinya apa? Tersembunyi. Coba, apakah kemudian kau ingin mengatakan bahwa Tuhanmu itu tersembunyi? Kan tidak kan? Tidak kan? Jadi itu cuma akal-akalan kamu aja. Gak ada itu kemudian lembaga kitab Kristen Indonesia mengambil kata Allah karena kata Allah itu berasal dari kata yalihu. Gak ada itu, gak ada. Tapi semata-mata lembaga kitab di Kristen Indonesia itu mengambil kata Allah karena umat Islam yang mayoritas menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Dengan kata lain, mereka pun sadar bahwa nama daripada pencipta alam semesta yang benar itu adalah Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi di sini hanya butuh kejujuran saja. Hanya butuh kejujuran. Ya, jadi tidak ada itu kalau kau katakan bahwa kata ilah itu merupakan asal daripada kata Allah itu sendiri. Berarti kamu paham bentuk masdar dong. Berarti kamu ngerti isim fa'il dong. Apa iya lembaga kitab Kristen Indonesia itu belajar sampai ke sono, belajar tentang masdar, belajar tentang fa'il, isim maf'ul dan seterusnya? Apa sampai di sana? Orang-orang yang ada di lembaga Kristen, lembaga kitab Kristen Indonesia itu sampai di sana? Enggak kan? Jadi mau lari kemanapun, kamu akan keteteran gitu loh. Karena kamu menyembunyikan borok. Ya, kamu menyembunyikan borok. Romo Aldo saja beberapa malam yang lalu dengan saya itu sudah mengulas lebih terinci lagi tentang kesalahan lembaga kitab Kristen Indonesia dengan mengambil kata Allah dalam Al-Quran. Meski mereka plesetkan lagi sebutannya Allah. Ya, tidak ada ejaan itu. Huruf A tambah L tambah L tambah L tambah A tambah H dibaca Allah. Tidak ada ejaannya itu. Itu hanya plesetan. Menyembunyikan borok karena mengambil kata Allah dari Al-Quran. Itu kamu harus belajar, ya. Makanya saya sarankan tadi kepada temanmu yang satu, mending kalian itu menjadi penjual es dawet. Kemarau sebentar lagi datang. Itu lebih bermanfaat bagi orang Indonesia karena es dawet itu menyehatkan tubuh. Ya, memberikan imun yang sangat meningkatkan imun es dawet itu. Mending kalian jadi penjual es dawet aja daripada Anda bawa-bawa diri sebagai pendebat tapi ilmunya kayak begini. Kasihan Kristen-Kristen di luar sana. Kalian buat malu. Anda mengatakan kata Allah itu lebih duluan diambil oleh orang Kristen. Terus mana datamu? Mana sumbermu? Mana manuskrip tertua kitabnya orang Kristen di Arab? Ada enggak? Sementara kitabmu itu didirikan kapan? Ya. Jadi ya jangan bahlul permanen lah kawan ya. Mana tahu ada penerimaan karyawan di pabrik es dawet. Mending lamar di sana lah.